Halo, saya Yandi Lawrence. Saya adalah seorang penulis dan sutradara film. Saya bekerja di dunia film sejak 2012, berarti 12 tahun menulis dan menyutradarai film. Saya jatuh cinta dengan film kira-kira kelas 1 SMA. Dan kenapa bisa? Nggak tahu, mungkin rasanya film bisa memberikan kita kesempatan untuk mengalami sebuah pengalaman, menjadi orang lain, merasakan suatu perasaan dan kejadian yang mungkin tidak perlu kita harus alami dalam kehidupan yang nyata. Jadi sebuah medium kesenian yang memberikan kesempatan orang memiliki experience atau pengalaman, pikiran dan perasaan. Saya sebenarnya suka main basket, dan kalau ditanya dulu maunya jadi atlet basket. Tapi waktu SMA ada buat beberapa drama pementasan di sekolah, saya menyadari bahwa kayaknya ada hal yang saya lebih suka daripada main basket, yaitu menulis dan menyutradarai pementasan drama. Belum tahu waktu itu harus ke film. Jadi setelah waktu berjalan dan baru tahu ada namanya kampus yang ngajar film, Institut Kesenian Jakarta. Maka saya dari kota kelahiran saya di Makassar memutuskan sejak kelas 1 SMA untuk one day kalau sudah lulus saya mau ke Jakarta, sekolah di IKJ, ambil mayor penyutradaraan, lulus dan kerja di film. Saya juga berpikir demikian, mungkin karena saya mengenal penyutradaraan dari drama panggung dulu, panggung kecil-kecilan, teman-teman sendiri. Jadi dulu waktu mau jadi sutradara, yang saya pikirkan adalah, ini adalah sebuah profesi di mana saya bertugas untuk mengarahkan emosi dan pikiran dari para pemain sehingga bagus di layar. Setelah belajar film dan membuat beberapa film pendek, saya baru menemukan bahwa ternyata sutradara itu tidak hanya mendirect aktor, tapi seluruh komponen film. Letak kamera di mana, ukuran lensa yang digunakan, warna baju, bentuk baju, saya jadi paham jenis kain, jenis make up, jadi paham teknik hairdo. Saya tidak ahli semuanya, tapi sutradara ternyata dituntut untuk punya paling tidak wawasan segala sesuatu yang terlihat di dalam layar. Kita sebut itu mise en scène. Segala sesuatu yang diletakkan ke dalam layar itu seperti kanvas kosong bagi sutradara. Ketika membuat film, kita diajarkan untuk melihat setiap frame, setiap shot seperti sebuah kanvas kosong yang harus kita isi, aktornya di mana, apa yang terlihat. Sehingga barulah saya sadar, ternyata sutradara tidak hanya mendirect aktor, tapi juga elemen lain. Salah satunya adalah warna dan bentuk. Karena warna dan bentuk ternyata dapat memberikan rasa yang mempengaruhi alam bawah sadar penonton mungkin ya, dan memberikan perasaan di dada gitu. Coba bayangkan kalau adegannya menyenangkan, tapi tempatnya misalkan gelap gitu. Yang tercipta mungkin rasa ironi gitu, bukan kesenangan yang sepenuhnya. Atau sebaliknya, adegannya sedih, tapi gambarnya colorful gitu. Kita nggak bisa sedih-sedih banget, dapatnya ironi juga. Jadi warna di dalam set, di dalam shot, setiap shot itu sangat menentukan rasa yang kita dapatkan. Nah, kalau kita menonton menggunakan medium yang tepat, maka apa yang dirancang oleh sutradara dapat secara maksimal kita rasakan sebagai sebuah pengalaman menonton. Penting banget ternyata. Film terakhir saya jatuh cinta seperti di film-film yang sekarang sudah tayang di Netflix adalah film yang bermain dengan medium warna. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton atau yang udah lihat trailernya, yang belum nonton, 90% durasi filmnya dalam warna hitam putih. Dan kalau orang tanya, Yandi sudah berapa kali nonton filmmu sendiri? Mungkin 50-60 kali. Karena kita melalui proses post-produksi yang panjang kan. Pasca produksi di mana kita ngedit, saya nonton filmnya, ngedit, nonton lagi. Nanti sudah selesai, harus masuk ke proses pembuatan musik, saya nonton lagi filmnya. Harus grading, pemaksimalan warnanya gitu ya, atau proses coloring, saya nonton ulang lagi. Nanti mixing, saya nonton lagi. Sudah selesai mau QC, saya nonton lagi. Jadi saya menonton film saya sendiri di berbagai medium, dari televisi editing
yang televisi biasa sebenarnya yang ada di ruang editing kita. Juga ada proyektor di ruang mixing gitu ya, sampai ke layar bioskop. Nah, waktu saya nonton Jatuh Cinta Seperti Film tadi di 4K Home Cinema Proyektor BenQ ini, kaget-kaget sih. Karena di proyektor ini warna yang kita desain itu tampil paling mendekati gitu. Bahkan saya sejujurnya agak sulit membedakan ini rasanya kalau di bioskop ke sinema, dan ini beneran bukan karena kita promosi gitu. Saya beneran kaget karena rasanya ini kok mirip banget sama yang di bioskop ya gitu. Bagian blacknya benar-benar hitam, terus bagian color juga akurat sekali. Tadi saya diperkenalkan ada 2 mode, filmmaker mode gitu, dan filmmaker mode itu ternyata menampilkan warna original yang didesain. Jadi itu yang membuat saya tadi merasa kaget beneran karena kok rasanya seperti di bioskop ya. Warna yang saya desain nampak sangat akurat. Belum lagi karena pengalaman nonton film ini berkali-kali di berbagai televisi dan proyektor, tadi sih jadi benar-benar kaget banget gitu. Dan penasaran kan, sama juga nanya sama teman-teman, kalau mode HDR 10-nya gimana ya? Begitu nonton, ada pengalaman menonton yang berbeda lagi. Warnanya jadi lebih di-enhance, juga secara tekstur jadi lebih sharp. Kebayang sih nanti kalau misalkan nonton bola, nonton sport, atau acara alam gitu ya, rasanya jadi pengalaman menonton yang menyenangkan banget sih gitu. Waktu kita buat Jatuh Cinta Seperti Film dan sudah tayang, beberapa respon teman-teman gitu ya di sosmed itu bilang bahwa enak ya kalau bikin film hitam putih, nggak usah di grading, nggak usah diwarnain, enak ya tinggal shoot aja, toh semua dihitam putihin. Faktanya sebenarnya waktu kita syuting hitam putih itu lebih rumit aja prosesnya, karena warna yang kita lihat dengan mata kita dan ketika kita lihat ke kamera itu berbeda sekali. Sehingga kita ketika menyiapkan apa saja, seperti penjelasan tadi bahwa ternyata sutradara bekerja bersama seluruh tim gitu ya, dibantu, kita kerjasama memang, tapi kita sama-sama memikirkan elemen warna apa saja yang harus ada di dalam layar untuk scene dengan rasa seperti ini. Kalau biasanya kita tinggal taruh aja, lihat dengan mata cukup, sekarang sudah taruh di layar, harus lihat kamera, karena di kamera kita sudah langsung hitam putih kan. Ternyata beberapa warna yang kita pikir bisa membuat rasa tertentu, ketika dia jadi monokrom, akibatnya menjadi terbalik gitu. Contohnya kalau kita pikir warna merah itu memberikan rasa lebih romantis gitu ya, warna merah di dunia monokrom ternyata jadi lebih gelap gitu. Kita harus cari warna-warna kuning gitu yang sangat ceria dan seterusnya. Jadi kalau mau dibilang kesulitan ya itu mungkin kesulitan, tantangan, dan ketika jadi di layar, warna hitam putihnya harapan kita tidak sekedar menjadi hitam putih, tapi ada gradasi gitu, ada pengaturan di depan lebih gelap atau di belakang lebih terang dan sebaliknya tergantung dengan adegannya. Jadi memang on purpose as storyteller, as a director or writer, saya merancang Jatuh Cinta Seperti Film punya elemen monokrom untuk menembakkan rasa terhadap adegan filmnya, karena kita bicara tentang duka kan. Nah, kalau kita nonton di medium yang tepat, apa yang dirancang kami, filmmaker, sama-sama, niscaya bisa nyampe ke penonton lebih akurat. Beberapa waktu yang lalu, ada pemutaran alternatif di suatu tempat di Jakarta. Kita nonton Jatuh Cinta Seperti Film. Yang datang lumayan banyak, 30-an orang, dan terkejut juga karena ternyata mereka juga sebenarnya sudah nonton di bioskop dan sudah nonton di Netflix. Tapi waktu ada pemutaran mereka datang. Nah, saat itu kebetulan venue-nya bukan bioskop gitu, suatu tempat konser sebenarnya yang disulap menjadi ruang nonton. Jadi ya sound dan proyektor ya apa yang ada dipakai gitu. Dan di situ baru terasa bahwa banyak scene hitam putih, bagian area hitamnya itu pixelate, pecah karena proyektornya saat itu tidak mampu memproyeksikan warna terang gelapnya dengan akurat.
Nah tadi sebelum kita syuting ini, saya diajak buat nonton scene-scene paling gelap di Jatuh Cinta Seperti Film. Paling gelap bukan adegannya secara rasa gelap, tapi memang secara harafiah adegannya itu gelap dengan tujuan tertentu. Dan saya terkejut karena fitur dynamic black-nya itu membuat area yang gelap itu tidak menjadi pecah, tapi secara saturate akurat gitu, dari terang sampai ke titik gelapnya, sehingga saya menontonnya rasanya walaupun gambarnya hitam putih, tapi tetap terasa kaya. Nah, kadang kan kita kalau mau cari televisi atau proyektor yang kita sering uji kan betapa kaya color-nya kan. Tapi bagi saya pribadi kalau saya nonton film, yang selalu saya uji adalah dynamic black-nya. Bagaimana TV atau proyektor tertentu dapat menampilkan warna gelap dengan akurat. Karena kalau kita nonton film, shadow, area yang tidak terekspos cahaya, itu yang paling sering mengganggu sebenarnya, karena dia pecah. Jadi rasanya harusnya lebih dramatik, jadi kita terganggu sih kalau lihat ada area hitam yang pecah. So, dynamic black memberi pengalaman menonton yang seru banget sih. Proses pengambilan video kita ngobrol-ngobrol ini ada di Indonesia Design District PIK 2, tempatnya di Vokal Powered by Naim. Kalau teman-teman tertarik buat punya experience mendengarkan musik atau menonton film dengan sound yang bagus banget, main ke sini dan rasakan sendiri pengalaman mendengarkan musik atau nonton film yang beda banget.